Gelombang kemarahan melanda Stadion Bukit Jalil. Ultras Malaya meluapkan kekecewaan mereka dengan meneriakan "Fam Bangsat" usai hasil buruk di kualifikasi Piala AFF 2024. Di sisi lain, Timnas Indonesia bersiap tempur menghadapi Filipina. Kini saatnya Garuda turun dengan kekuatan penuh untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Nah, penasaran dengan situasi panas di Bukit Jalil dan persiapan Timnas Indonesia? Yuk simak selengkapnya. Kemarahan Ultras Malaya, ucapan "Fam Bangsat" menggema di Bukit Jalil kualifikasi Piala AFF 2024. Ultras Malaya sangat kecewa Malaysia tersingkir dari Piala AFF 2024. Sepak bola Malaysia yang katanya Raja Asia ini tidak mampu mengalahkan Singapura. Padahal timnas Malaysia bermain di kandang sendiri. Stadion Bukit Jalil penuh oleh penggemar sepak bola yang tergabung dalam Ultras Malaya. Hasil imbang 0-0 melawan Singapura, Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024, di mana kemarahan Ultras Malaya juga sangat terlihat di Stadion Bukit Jalil. Ultras Malaya menyalahkan FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, yang menjadi penyebab kekalahan itu. Kemarahan Ultras Malaya dengan mengucapkan "Fam Bangsat" menggema di Stadion Bukit Jalil. "Fam Bangsat dibunuh saja," demikian suara yang diucapkan oleh Ultras Malaya. Media Malaysia mencoba sindir timnas Indonesia setelah timnas Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Ya, media Malaysia, OneFootball My, mencoba menyindir timnas Indonesia setelah timnas Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Melalui akun X-nya @OneFootballM, mereka menyebut tak masalah timnas Malaysia tersingkir, terpenting masih memiliki gelar Piala AFF. Yang terpenting bagi admin, at least kita ada satu trofi dibandingkan timnas Timor Leste yang belum punya trofi AFF yang sudah cukup. Di mana akun ini memang tidak menyebutkan Indonesia, namun netizen tanah air paham. Tweet ini ditujukan kepada skuad Garuda yang belum pernah juara Piala AFF. Alhasil, tweet tersebut juga mendapatkan serangan balik dari netizen Indonesia. Kemunduran sepak bola Malaysia adalah membanggakan satu trofi AFF. Kata akun @kitalapak, saya tak masalah ya, Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024, saya tetap dukung Malaysia. Terpenting bagi saya di Piala Asia lalu, Malaysia berhasil menahan Korea Selatan 3-3. Hasil itu akan diingat sampai selamanya, kata akun @noxlakola yang melemparkan sarkasme kepada timnas Malaysia. Dari kemarahan supporter Malaysia, kita beralih ke persiapan timnas Indonesia. Laga melawan Filipina akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda. Nah, bagaimana kesiapan mereka jelang pertandingan ini? Berikut ulasan. Timnas Indonesia versus Filipina, waktunya Garuda kekuatan penuh. Timnas Indonesia tampil dengan formasi berbeda-beda dalam 3 laga awal Piala AFF 2024 yang membuat performa tim tidak begitu stabil. Untuk melawan Filipina, sepertinya Shin Tae-yong akan menurunkan kekuatan penuh. Pasalnya, hanya tersisa 2 pemain yang belum melakoni debut selama Piala AFF 2024 berlangsung. Artinya, Shin sudah melihat mayoritas aksi pemain saat diberi kesempatan tampil. Pemain yang performanya meyakinkan dan kurang sudah terukur dalam laga sebelumnya. Menurunkan kekuatan penuh saat melawan Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember malam juga merupakan opsi paling realistis saat situasi saat ini. Ya, saat ini tim Merah Putih bertengger di peringkat kedua grup B dengan poin 4. Ini sama dengan poin Myanmar di posisi ketiga, adapun Vietnam di puncak klasemen dengan poin 7. Artinya pula, Vietnam, Indonesia, dan Myanmar sama-sama punya peluang mengumpulkan poin 7. Itu tercipta jika Indonesia menang atas Filipina dan Myanmar menang atas Vietnam. Jika Indonesia kalah dari Filipina dan pada saat yang sama Myanmar kalah dari Vietnam, The Ascals yang akan melaju ke babak semifinal mendampingi The Golden Stars Warrior. Karena itu kemenangan atas Filipina juga menjadi sangat penting. Memang tak sepenuhnya salah jika STY kembali melakukan percobaan formasi dan strategi, tetapi rasanya kurang pas ya. Ini adalah saat tepat bagi Shin Tae-yong untuk menurunkan formasi terbaik. Pemain-pemain yang performanya mentereng dalam 3 laga sebelumnya sudah pantas menjadi starter. Lebih dari itu, kemenangan di kandang juga akan membuat kepercayaan diri pemain terkatrol. Ini sekaligus untuk meredam kritik dari publik bahwa permainan Garuda labil dan juga menggemaskan. Dengan waktu istirahat yang lebih baik dari Filipina, tak ada pula alasan bermain aman melawan Filipina.
Main aman bisa menjadi petaka sebab sang tamu diisi pemain-pemain berpengalaman. Keberhasilan Filipina menahan Vietnam 2-2 pada laga sebelumnya menjadi isyarat keras bagi timnas Indonesia untuk waspada dan berhati-hati. Jika barisan pertahanan ceroboh seperti melawan Laos, Filipina akan merajalela. Pasalnya, Filipina punya serangan balik cepat lewat umpan panjang akurat, counter attack yang mereka tajam. Faktanya gawang Indonesia dibobol Laos lewat serangan balik. Antisipasi serangan balik Muhammad Ferrari dan kawan-kawan belum klinis, berbeda jika serangan itu dari build up. Vietnam buktinya hampir frustasi menembus pertahanan Indonesia. Kendati menguasai ball position, Vietnam tak bisa leluasa masuk zona merah Indonesia karena pertahanan yang rapat. Situasi saat melawan Laos dan Vietnam ini juga menunjukkan adanya ketenangan yang jadi persoalan. Pemain tidak tenang saat lawan main terbuka dengan penguasaan bola, sebaliknya saat menghadapi serangan balik tampil negatif. Jam terbang pemain Indonesia yang didominasi debutan juga belum tenang. Karenanya pula kehadiran pemain-pemain berpengalaman bisa menjadi faktor pengatrol. Pemain-pemain seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan juga Rafael Strijk sebagai senior di dalam tim sudah saatnya pula diturunkan bersamaan. Komposisi 3 bek bertahan yakni Ferrari, Kade Arel, dan Donitri Pamungkas kiranya tidak dirombak, utamanya Donitri tampak makin nyaman di posisi barunya tersebut sebagai bek tengah. Arhan yang direposisi dari bek kanan hingga penyerang sayap bisa kembali dimainkan di posisi aslinya. Niscaya, potensi terbaik Arhan akan muncul seperti biasanya. Dan ini penting, ya, sebab pemain-pemain Filipina performanya juga meningkat. Perbedaan permainan mereka dari laga pertama hingga laga ketiga terlihat meningkat lebih pesat. Hoki Caraka sebagai ujung tombak juga belum menemukan sentuhan terbaiknya. Pemain PSSI Sleman ini sangat butuh rekan yang bisa memberinya umpan-umpan main. Ya, kemarahan Ultras Malaya menjadi pengingat betapa besar ekspektasi para supporter terhadap tim nasional mereka. Sementara itu, timnas Indonesia juga terus melangkah dengan tekad kuat untuk menaklukkan Filipina. Akankah Garuda terbang tinggi dan membawa pulang kemenangan? Ya, tetap dukung timnas Indonesia dan nantikan kisah selanjutnya hanya di sini, di Kamus Bola.